Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Secara Amadi dari program studi PGSD NPM 2213053102. Di sini saya akan menayangkan tugas resum saya hari pertama. Di resum PKKMB 2022 ini berisikan 3 materi. Materi pertama dibawakan oleh Bapak AKBP Yusriandi Yusrin, SIK M.Medcom. Materi yang dibawakan beliau adalah peran kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Di antaranya beliau menerangkan tentang apa itu UU ITE, contoh pasal yang berlaku di UU ITE tersebut, yaitu tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi, kemudian contoh dari pelanggaran hukum di dunia maya, dan yang terakhir beliau memberikan tips dan trik kepada kita untuk terhindar dari hukum UU ITE tersebut. Lalu materi yang kedua dibawakan oleh Ibu Dr. Susetya Herawati, ST MSI. Materi yang dibawakan beliau adalah pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan. Di sini beliau menjelaskan apa itu bullying. Beliau juga menjelaskan di mana saja bullying itu dapat terjadi, jenis-jenis bullying, tanggung jawab kita sebagai generasi muda. Lalu yang terakhir beliau menjelaskan apa itu pantologi sosial. Lalu materi yang ketiga di PKKMB 2022 ini di Universitas Lampung yang dibawakan oleh Dr. Kiai Haji Said Akil Suraj MA. Beliau menyampaikan materi tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Yang ada di materi tersebut adalah tujuan dari pengembangan karakter, lalu peran kearifan lokal dalam membangun nilai-nilai keindonesiaan dalam diri kita. Selanjutnya beliau mengajak kita mahasiswa baru Universitas Lampung 2022 untuk selalu tetap menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Di hari kedua PKKMB Universitas Lampung 2022 ada 4 materi. Yang pertama dibawakan oleh Wakil Rektor di bidang akademik. Beliau menyampaikan tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Isi pemaparan materi kali ini beliau menerangkan visi Indonesia, tantangan di dalamnya, indikator profil pelajar Pancasila, tujuan Merdeka Belajar, dan hak mahasiswa. Yang kedua, materi dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan tentang lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat. Di sini beliau menerangkan apa itu lingkungan hidup, permasalahannya, dan pengelolaan lingkungan itu sendiri, upaya UNILA menciptakan kampus yang sehat, dan yang terakhir menerangkan tentang manajemen risiko. Materi yang ketiga dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni tentang etika dan norma kehidupan kampus. Di antaranya berisikan penjelasan tentang mahasiswa yang ideal, tujuan kuliah, tipe karakter mahasiswa, karakteristik yang harus dimiliki mahasiswa ideal, dan yang terakhir tentang kekerasan seksual. Materi yang terakhir dibawakan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan TEK tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Pemaparan materi beliau berisi tentang visi Indonesia 2045, tantangan UNILA, infrastruktur dan fasilitas UNILA yang diperuntukkan untuk mahasiswa UNILA untuk penunjang pembelajaran mahasiswa UNILA tersebut, dan yang terakhir ditutup oleh pengenalan UKM yang ada di UNILA. Saya akan menyampaikan tugas resum saya, yaitu tugas resum PKKMB Fakultas 18 Agustus 2022. Materi yang pertama yaitu sistem perkuliahan dan bimbingan akademik yang dibawakan oleh Bapak Profesor Dr. Patuan Raja, MPD. Ada 40 juta pengangguran di negara Indonesia yang disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan dan lulusan perkuliahan. Untuk mengatasi masalah tersebut, mahasiswa wajib memiliki karakteristik yang terdiri dari 6 poin berikut ini. Yang pertama, komunikatif,
yang kedua proaktif, yang ketiga kooperatif, yang keempat gigih, yang kelima cerdas, dan yang terakhir etis. Dan juga harus memiliki tujuan, yaitu yang pertama realistis, struktur, spesifik, fleksibel. Dan materi yang kedua yaitu pembelajaran di perguruan tinggi di era teknologi dan plagiarisme dibawakan oleh Bapak Dr. Riswandi MPD. Plagiarisme adalah sama seperti pencurian atau mengambil hak orang lain. Contohnya saat mengerjakan tugas kita, menulis atau mengambil kata orang lain untuk lain itu sama saja plagiarisme atau pencurian. Materi ketiga yaitu fasilitas perkuliahan dan mahasiswa dokteran yang dibawakan oleh Dr. Andus Supriyadi MPD. Tempat parkir terpadu ada dua yaitu gedung dekana dan dekan dan gedung A. Tempat kumpul mahasiswa yang dapat mengisi 200 orang lebih yaitu gedung B, gedung ilmu pendidikan, gedung C, gedung bahasa sastra, gedung penjaskes, gedung ilmu pengetahuan sosial, dan gedung bahasa dan gedung MIPA. Materi yang keempat yaitu hak dan kewajiban mahasiswa dibawakan oleh Ibu Dr. Riswandi Rini MPD. Ada 5 yaitu pelaksanaan layanan pembinaan minat, bakat, dan penalaran kemahasiswaan, pelaksanaan kesejahteraan mahasiswa, pelaksanaan layanan administrasi, kegiatan kemahasiswaan, pelaksanaan fasilitas kegiatan lembaga kemahasiswaan, dan yang terakhir ada pelaksanaan pengolahan data dan informasi kemahasiswaan dan alumni. Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat Rahmadi, NPM 2213053102, Prodi PGSD. Di sini saya akan menerangkan hasil resum saya di hari keempat PKKMB Universitas Lampung 2022. Hari keempat yaitu tentang tingkat jurusan dan bidang studi. Materi ini dibawakan oleh Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan Dr. Riswandi MPD yang berisi tentang memperkenalkan semua pemimpin jurusan, disambung dengan Ketua Prodi PGSD Dr. Andes Rapani MPD yang memberi penjelasan materi perkenalan para pimpinan PGSD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.